Annyeonghaseyo, 여러분. Ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang atau mau ingin berproses Korea, mungkin step by step langkah yang harus dilakukan seperti apa. Kebetulan saya lagi di Korea sudah baru 2 tahun. Jadi prosesnya mungkin seperti ini. Tahap pertama, ke Korea itu tidak ada yang namanya calling visa, itu yang perlu diingat. Jadi misal ada teman atau siapapun yang bilang bahwasanya bisa calling visa terus bayar segini misal ini, itu pasti sudah dipastikan itu penipuan. Itu yang perlu diingat. Korea itu prosesnya G2G, negara dari negara, jadi prosesnya itu prosedurnya. Yang pertama harus lulus ujian IPS topik, itu wajib untuk G2G. Selain itu juga ada yang lainnya sebenarnya, misalkan ada yang jalur katanya jalur langit, itu pasti fitur bisa turis. Kalau itu mungkin yang bahas bukan saya karena itu bukan wilayah saya. Karena saya cuma resmi proses G2G. G2G di sini itu ada apa itu namanya, beberapa, yaitu yang paling mudah katanya itu phishing, terus service itu pun untuk saat ini masih banyak roster yang belum diambil, masih menumpuk. Terus yang paling terfavorit dan katanya paling berat yaitu manufaktur. Kebetulan saya juga manufaktur pabrik. Langkah pertama itu harus lulus ujian EPS topik, itu wajib. Untuk KKM itu tidak bisa ditentukan seperti sekolah, misalkan KKM segini ya pasti lulus, belum tentu, tergantung berapa banyak yang dibutuhkan dan berapa banyak orang yang ikut ujian. Jadi ditentukannya akhir, nggak bisa kalau udah yakin wah saya ini kalau salah 4 atau salah 3 pasti lulus, belum tentu. Ada kalanya salah 5 pun kadang bisa lulus, ada kalanya salah 3 pun belum lulus, seperti itu. Jadi PS topik dan kelulusan itu tergantung kuota dan juga peserta yang ikut ujian PS topik itu. Jadi yang pertama harus bisa prosesnya dengan mandiri ataupun lewat LPK. Untuk yang pemula atau yang belum pernah mencoba atau ujian, ya paling mudah itu menggunakan ikut dengan LPK. Jadi kalau LPK itu ya, kalau range untuk biaya kisaran 3 jutaan, 3 juta, 3,5 tergantung LPK masing-masing. Itu biasanya sudah free sampai lulus. Itu cuma untuk belajar bahasa. Nanti kalau ujian lain lagi. Jadi seperti itu. Harus lulus ujian EPS topik dahulu. Terus langkah kedua itu juga sangat-sangat penting, dan di luar itu semua kesehatan. Jadi harus sehat. Di sini itu anti yang namanya penyakit yang istilahnya menular, itu paling tidak bisa. TBC pasti nggak bisa, HIV itu juga pasti nggak bisa, walaupun bagaimana mereka yasa, pasti kalau di sini apa itu medikal muncul pasti dipulangkan. Tuh. Terus paru itu juga harus sehat. Hati kalau di luar itu kayak persing, apa itu namanya, tindik, tato, itu kalau enggak sampai apa itu namanya lubangnya masih bisa. Tato pun kalau dalam kayak bisa. Kalau sudah di sini bebas sih kayaknya, mau tindik berapa mau juga bebas. Itu pengalaman dari teman saya juga, itu udah perfect, ujiannya dapat 100/100, artinya salahnya 0. Tapi ketika mau sending dia itu tidak unfit artinya. Jadi ya semua impian terkubur dulu. Misalkan bisa disembuhkan ya
proses-proses disembuhkan dulu. Misalkan TBC itu ada pengobatan yang 6 bulan, harus minum obat terus sampai dinyatakan dokter itu sudah bersih, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu doa, jalur langit, itu paling penting. Korea tidak cuma harus pintar, cuma harus bejo, pokoknya beruntung. Seberapapun pinter ya, kadang itu masih menumpuk di roster juga banyak, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin berbahasa Korea, jangan lupa belajar dan juga berdoa. Terus jangan jadikan Korea itu, kalau yang masih muda terserah, cuma kalau sudah berumur, Korea jangan jadikan utama satu-satunya. Ingat, rezeki tidak hanya ada di Korea, masih banyak rezeki di tempat yang lain, seperti itu. Tapi kalau untuk yang masih muda, baru lulus sekolah, fresh graduate, hajar terus nggak masalah. Misalkan gagal lagi, hajar lagi, gagal lagi, hajar lagi. Cuma harus tetap jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Artinya kalau mau mencoba terus, berarti tahun ini misalkan belum lolos, jangan sampai tahun depannya lebih jelek lagi. Dan motivasi penting itu belajar, sehat, berdoa. Oke, sampai jumpa.